Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 30 Maret 2022, hari biasa dalam pekan keempat Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini dibuka dengan pernyataan Yesus, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Nah, dalam Keluaran 20 ayat 11 dikatakan, "Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Namun rabi-rabi Israel mengerti bahwa dia tidak berhenti secara total. Kedaulatannya berfungsi pada hari Sabat. Anak tetap dilahirkan pada hari Sabat, dan orang tetap dapat meninggal pada hari Sabat. Menurut mereka, hanya Allah saja yang boleh bekerja pada hari Sabat. Jadi, pada waktu dia berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menolak disebut pelanggar aturan hari Sabat, karena aturan ini diciptakan Allah untuk kebaikan manusia. Sedangkan menyembuhkan orang sakit dan mengampuni dosa adalah tindakan belas kasih Allah,
Dan Tuhan Yesus tidak menghindari kesan bahwa dia memiliki suatu hubungan yang sangat erat dengan Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes memulai Injilnya dengan topik hubungan Bapa dengan Putra. Pada nas ini, Yesus memulai khotbah pengajarannya yang pertama juga dengan tema yang sama. Namun, Tuhan Yesus menegaskan adanya perbedaan dan kesatuan dirinya dengan Allah Bapa. Ia menyebut diri sebagai anak dari Bapa, yaitu Allah sendiri. Namun, antara ia dan Bapa terdapat kesatuan dalam tindakan, yaitu apa yang Bapa kerjakan, itu juga yang anak kerjakan. Tuhan Yesus tidak bertindak terpisah, apalagi menyimpang dari Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, kesatuan dalam tindakan ini diikat oleh kasih. Karena Allah Bapa mengasihi anak, maka anak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, yaitu tindakan penyelamatan dan penghakiman. Oleh karena kesatuan ini, maka menghormati anak sama dengan menghormati Bapa. Melawan anak sama dengan melawan Bapa. Oleh sebab itu, orang yang melawan anak tidak akan luput dari penghukuman kekal. Sebaliknya, orang yang percaya kepada pemberitaan anak memperoleh pengampunan Bapa dan mendapatkan keselamatan kekal. Sekarang, Tuhan Yesus menjadi sumber hidup yang berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati dalam dosa. Pada akhir zaman, Tuhan Yesus akan menghakimi semua manusia untuk mendapatkan ganjaran masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus lebih daripada nabi. Dia adalah anak manusia yang diutus Allah Bapa datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah bagi keselamatan manusia dan menggenapinya melalui karya penyelamatannya di kayu salib. Hanya Tuhan Yesus yang memiliki otoritas Allah untuk menghakimi dan menyelamatkan. Tugas kita adalah memberitakan kabar baik ini, agar manusia memilih untuk bertobat sehingga ia tidak dihakimi, melainkan diselamatkan. Saudara saya terkasih, sebagai ayat penutup warta Injil hari ini, nampaknya ayat ini merupakan puncak dari bagian ini. Tuhan Yesus mulai dengan membela haknya untuk tetap bekerja pada hari Sabat, karena dia sama seperti Bapanya tetap bekerja. Mereka semakin menganiaya dia, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kemudian dia menguraikan hubungannya dengan Allah Bapa. Sama seperti Bapanya, dia memiliki hidup dalam dirinya, dan Bapanya sudah menyerahkan segala penghakiman kepadanya. Ayat ini kiranya meringkaskan segala apa yang kita renungkan tadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, Engkau yang bersatu dengan Bapa dalam kasih Roh Kudus telah menunjukkan karya keselamatan yang aku harapkan. Doronglah aku dengan kuat kuasa-Mu untuk selalu mewartakan dan mengimplementasikan kasih-Mu dalam mencintai sesamaku, seperti Engkau telah dan senantiasa mencintai diriku, agar aku mampu memiliki hidup yang abadi. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.